Yang masalah ini, kita ngerumpiin mereka ini masalah nanti. Ini masalah jadinya. Masalah. Jadi ini nanti diedit. Edit aja, Dit. Buang. Dibuang. Jangan dimasukin jadi masalah serius, jadi Jadi masalah. masalah. Udah YouTuber tua gagal ya kan, senengannya ngegosipin No, channel-channel no. orang. Mbak Mijan tetap akan menjadi orang yang konsisten karena mau tidak mau Kirasa Manggala dan Mbak Mijan juga orang-orang yang terkenal sebagai paranormal tukang nyinyir. Nyinyir itu harus konsisten, Mas. Oh, konsisten ya? Konsisten, kita harus nyinyir. Nah. Hidup nyinyir. Iya, kalau nggak konsisten kita ya nggak laku juga. Iya. Manfaatnya apa dulu? Kalau YouTuber yang masih menjadi baru-baru, YouTuber tidak memberikan tidaklah manfaat banyak buat orang banyak, Kirasa ngapain bisa dilakukan? mengubah dunia Kalau bisa dengan bermanfaat membuat buat orang sebuah banyak, video baru kita yang isinya lakukan. katanya Kalau bisa mendidik menjadi seorang mengedukasi pengajar dan itu bisa bermanfaat buat orang banyak, maka orang. itu dilakukan. Sobat mistis, selamat datang di channel YouTube Mbah Mijan. Gak ada rokok. Kita nggak merokok hari ini jadinya. Kita menghormati rules dari YouTube. Apa? Nggak boleh merokok. Rokoknya nggak, bukan rokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kirasa Manggala di channel YouTube saya. Dan saya Mbah Mijan. Kan belum diperkenalkan diri. Ya, rekan-rekan lain udah bakal kenal juga. Udah Bakal juga. Biasa saja. Hah? Gak apa-apa. Oh, gini aja. Gimana? Buka. Oke. Wah, gila babi, kita promo Asus. Iya, Asus kita di endorse. Oke, kali ini saya bersama bersama Mbak Mijan. Lama nggak collab bareng, Mbak. Iya. Kemana aja Mbak Mijan? Mbah, kemarin ada yang tanya, banyak yang tanya. Ki, Mbak Mijan ke Malaysia ngapain? Tuh jadi misteri tuh. Terus ada yang kemarin tuh heboh tuh. Apa Mbak yang bikin tuh ya? Yang foto tertangkap di dalam mobil ada orang sosok mirip seperti Mbak Mijan. Oh iya. Itu di Malaysia. Di Malaysia. Ngapain? Sebenarnya Mbak Mijan di Malaysia tuh jadi TKI. Dan kegiatan Mbak Mijan setiap hari saat di Malaysia adalah ngegosok gigi macan. Nah, itu jadi kalau teman-teman netizen, teman-teman subscribernya Kirasa Manggala penasaran, Mbah jadi TKI. Oh ya. Setiap bulan. Ya, setiap Jadi, bulan sekali, sebulan sekali minimal kesana? 1 minggu saya harus ke Malaysia. Tapi besok ada project baru juga. Rencana mau ngecat awan Chat awan Ya. di Malaysia. di Malaysia. Ya, saya lihat di YouTube itu Mbak Mijan nurunin hujan di sana. Jadi banyak yang tanya, Mbak Mijan mulai kapan di Malaysia jadi pawang hujan gitu? Sangkanya Mbak Mijan di sana itu jadi pawang hujan, Mbak. Berarti Anda tidak membaca salah satu komen yang gue pin Apa di tuh? Nggak di baca konten Mbak? itu. Nggak Nggak baca, kan? nggak baca. Oke. Apa itu? Jadi komen yang gue pin itu dia mengatakan kalau Mbak Mijan sebetulnya gila ilmu Oh, gila ilmu. dan tidak punya ilmu apapun, yang disajikan adalah sulap. Jadi sebenarnya air hujan yang Mbak Mijan panggil di konten tersebut, di video tersebut adalah air hujan sulapan. Jadi sulapan. Jadi bisa jadi dari pemadam kebakaran disemprot gitu apa gimana? Sebenarnya sulapan? Iya, sebenarnya kalau itu bukan sulapan, Pak. Apa? Itu trik aja. Oh, itu trik beda. Iya, Beda sama sulapan. Beda. Sulap bukan butuh trik. Sulap itu yang biasa buat ini, Pak, yang bersih ya mobil gitu, kaca ya sulap.
sulak jadi dia nggak tahu sulak itu jadi kemocing. Kalau orang Jawa tuh tahu sulak. Oke guys, ini jadi nggak karu-karuan omongannya. Iya. Bah, kita ditunggu sama mereka untuk kolaborasi. Ya. Disangkanya kita tidak, Mbak Mijan dan Kiraksa saat ini sudah jarang live, jarang bikin penelusuran. Terus sekali ada penelusuran jarang penampakan. What happened, aya naon, apa yang terjadi dengan Kiraksa dengan Mbak Mijan? Terus kapan collab lagi? Oke. Jawaban yang pertama adalah kita sebenarnya YouTuber tua yang gagal. Kita YouTuber itu dia, ya kan? Itu tadi. Kita sebenarnya adalah YouTuber tua yang gagal, YouTuber mistis, YouTuber misteri tua yang gagal. Makanya pada saat bermunculan generasi muda di tengah-tengah kita, orang tua itu wajibnya kalau sudah ngeliat banyak anak cucu, yang mending anak cucunya dulu. Kalau bilang YouTuber tua berarti seakan-akan Mbak Mijan yang memulai semuanya, Mbak Mijan yang mempelopori semuanya, Mbak Mijan adalah visioner dari segala macam bentuk video mistis di YouTube. Emang begitu? Mbak inspirator. Mbak merasa Mbak salah satu dari inspirator, salah satu dari pelopor, dan Mbak mengklaim diri Mbak Mijan adalah orang yang first time menggunakan fitur live streaming untuk penelusuran horor. Iya sih. Gitu. Saya saksinya. Jadi tahun 2017 pertama kali YouTube memunculkan fitur live streaming, langsung Mbak Mijan gunakan buat penelusuran live. Nah, kegagalannya di mana, Mbak? Jadi Mbak Mijan, jadi Mbak Mijan adalah gagal mempertahankan konsistensi, ya kan? Dan Mbak mencoba untuk mengikuti kemauan pasar, kemauan subscriber. Kita kan memang harus memanjakan subscriber, tapi bukan berarti kalau subscriber menginginkan kita buka baju kita buka juga, kan? Bukan gitu. Tetap kita harus boleh mengikuti, tapi ternyata memang setelah Mbak Mijan ikuti, justru lagi-lagi ini sebuah idealisme yang membuat Mbak Mijan harus malu sendiri. Lah setelah malu ya nggak mau lagi mengikuti teman-teman subscriber yang menginginkan macam-macam. Yang mana contohnya satu deh, contohnya yang mana? Mbak Mijan itu emang udah nggak punya kesaktian atau Mbak Mijan udah nggak punya ilmu atau bagaimana kok bisa-bisanya kalah sama anak-anak remaja yang masih muda, masih usia belasan tahun, yang bahkan nggak belajar spiritual. Itu no problem, itu bukan masalah. Masalah dong. Bukan masalah. Kalau buat Mbak Mijan bukan masalah. Yang jadi masalah adalah tetap kita ngerumpi ini salah, ini masalah. Iya. Justru ini masalah. Ini masalah. Mau dia punya spiritual, mau dia tidak, mau dia remaja, mau itu nggak masalah. Yang masalah ini kita ngerumpiin mereka, ini masalah nanti. Ini masalah jadinya. Masalah. Jadi ini nanti diedit. Edit aja, buang. Dibuang. Jangan dimasukin jadi masalah serius, jadi masalah. Udah YouTuber tua gagal, ya kan? Senengannya ngegosipin channel orang. Nah, inilah jadi masalah. Enggak. Gini. Saya melihat gini, Mbah. Kiraksa melihat begini. Keberhasilan atau kegagalan atau keberhasilan dari dari video yang kita buat ya, bukan dari banyaknya penonton. Bukan dari banyaknya hasil yang didapat AdSense. Bukan. Tapi berapa bermanfaatnya dan berapa banyak bisa menginspirasi dan menjadi sebuah motivasi untuk arah hidup seseorang lebih baik. Aduh, jauh banget. Iya. Ini obrolan jauh banget. Iya, itu. Gini dulu, Mbak. Gini. Kalau Kiraksa iya berat ya. Gini. Gampang deh. Tidak semua, bahkan baru pertama kali bukan tidak semua. Baru pertama kali dalam sejarah hidup seorang Kiraksa Manggala, master mentalis Indonesia, mengundang seorang paranormal di acara atau di channel YouTube-nya. Itu baru Mbak Mijan. Terbukti orang-orang cerdas
orang-orang cerdas, orang-orang yang memakai logikanya dan orang-orang yang benar-benar memahami tentang hal spiritual. Jadi itu orang-orang yang memahami tentang spiritual. Faktanya bahwa yang terjadi dalam kehidupan spiritualnya tahu sendiri ya, pindah. Nah, artinya apa? Artinya apa? Kan gitu. Kita nggak perlu takut untuk menyatakan hal yang benar, tidak perlu takut untuk menyatakan hal yang sesungguhnya kepada orang banyak. Nanti yang akan menilai adalah begini, Mbah. Lebih kepengen dicaci atau dinilai oleh orang-orang, dinilai oleh orang-orang yang tanda kutip tidak paham atau orang-orang cerdas. Sebenarnya Mbak nggak bisa menjawab secara tuntas, tapi kalau mau ngomongin soal masalah kenapa Mbak Mijan diundang di channelnya seorang master mentalis ya kan, channelnya Mas Deddy Corbuzier itu karena menurut Mbak Mijan sesuai dengan tagline-nya. Apa? Smart people. Iya, ya itu Smart dia. people itu kalau artinya apa? Ya orang pintar. Saya paranormal, saya orang pintar yang sesungguhnya. Iya itu dia kan. Kan banyak smart people di sana yang ngaku smart people tapi bukan smart people. Banyak juga orang pintar di sana yang ngaku-ngaku orang pintar tapi bukan orang pintar. Faktanya, saya bisa mengambil satu tolak ukur di situ. Dukun itu smart people yang sesungguhnya. Jadi dukun itu bukan paranormal itu bukan smart people yang orang pintar atau orang cerdas, orang smart bukan. Iya apa? Dukun ya orang pintar. Iya. Makanya tapi kan banyak di sana. Karena tagline-nya master mentalis itu adalah smart people. Makanya sudah benar mengundang dukun. Karena dukun itu orang pintar. Kan dukun banyak. Ya berarti kesempatan orang-orang pintar itu belum ada untuk diundang di channelnya. Tar dulu. Master Deddy beliau itu banyak nyinyirin orang pintar loh, Mbah. Ayo lo. Kita di sini ngomongnya agak-agak keras. Terakhir, ya, mbak-mbak ya, mbak-mbak dinyinyirin, yang dibilang halu sama dia, dinyinyirin itu ya, ya kita bisa, kalau saya bisa bilang bahasanya mereka ya, para netizen pasti kan bilang itu dia nyinyirin, wah master nyinyir kan gitu, pasti kan gitu, walaupun kalau saya nilainya sih bukan nyinyir, itu kan suatu kebenaran yang disampaikan, nah kayak gitu-gitu, itu kan orang pintar. Mbak-mbak itu. Ya orang pintar, smart people. Iya nggak pernah diundang. Smart people yang sesungguhnya. Bukan nggak pernah, belum. Saya yakin nggak akan pernah diundang. Maybe belum. Saya yakin nggak akan pernah diundang. Ya, nah itu gimana Mbak? Mbah memang mengakui kalau Mas Deddy Corbuzier adalah salah satu idola Mbak Mijan. Mungkin setuju ya, idola saya juga idola. ya. Saya selalu mengidolakan beliau. Mbak Mijan mengidolakan Master Deddy Corbuzier itu dari sisi ya karena mentalis ya, dari sisi mind-nya, dari berpikir sisi ya, berpikirnya, dari seni dan teknik berpikirnya. Oke. Saya tuh suka gitu. Nah, kemudian kenapa Mbak Mijan diundang ke sana? Kalau ngomong ini jadi kepedean Apa? Tapi ini adalah ungkapan jujur dari Mas Deddy. Iya. Jadi ada suatu tema yang membutuhkan jawaban dari seorang praktisi paranormal, praktisi supernatural. Karena waktu itu beliau berhubungan dengan ya hal-hal spiritual, supernatural. Oke. Beliau mengaku sudah ngecek, recheck and bla 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 bla. Ada beberapa yang memang masuk di seleksi dan masuk di tim kreatif, tapi akhirnya Mbak Mijan yang dipilih. Alasannya kayaknya Mbak Mijan punya keresahan dan kayaknya Mbak Mijan yang paling tepat untuk membicarakan ini, gitu. Menurut Mas beliau. Deddy ya. Kalau ngomongin yang paling tepat mungkin karena talent-talent yang lain sibuk kan bisa gitu kan. Ternyata Mbak Mijan punya waktu kan. Balik gitu lagi kan. hubungannya sama yang tadi. Mbak Mijan adalah seorang YouTuber yang gagal. YouTuber mistis tua gagal. Mistis tua gagal. YouTuber tua mistis gagal.
Iya, saya juga seperti itu sih sebenarnya, kan gitu. Kita gagal gitu ya, gagal. Tapi kalau Kiraksa bilang sih bukan gagal, Mbah, kan gitu. Sebenarnya menarik tadi yang disampaikan oleh Kiraksa Manggala buat sahabat-sahabat semua yang mungkin menonton video ini adalah you mau membuat video hanya untuk kepentingan dikomenin atau dipuji oleh orang-orang yang sebetulnya tidak paham, atau you mau memberikan sebuah konten yang isinya dipahami, mungkin dimengerti, kan akhirnya menjadi bahan pemikirannya untuk orang-orang yang mau berpikir. Ya, Mbak setuju dengan yang kedua, gitu. Jadi nggak semata-mata karena AdSense, nggak semata-mata karena kita pengen memberikan hiburan, tapi ya minimal ada beberapa video-video kita yang mungkin akan berjangka panjang. Nggak apa gara-gara itu, maksudnya jadinya nggak bikin video lagi, jadi jarang live lagi. Apa jadi takut karena nggak ada yang nonton kan gitu? Sebenarnya nggak juga, karena Mbak juga harus mengakui buat teman-teman pecinta mistis, karena sejauh ini Mbak Mijan tidak bisa konsisten di waktu. Terus terang karena sok sibuk tadi ya. Jadi Mbak Mijan sok sibuk, tahu-tahu ada di Malaysia, tahu-tahu ada di Indonesia, tahu-tahu ada di mana gitu lah, itu sok sibuk gitu. Ya. Tapi mungkin kalau Mbak Mijan menyajikan penelusuran daily, mungkin banyak juga subscribernya. Jadi intinya sebenarnya karena kurang konsisten. Terus karena tidak konsistenan itu karena juga waktu yang bukannya waktu ya, kesibukan. Ya, kesibukan. Kalau Kiraksa Manggala bagaimana? Saya ya jelas. Kenapa Anda jarang sekali? Saya pertama, saya bukan YouTuber. Sebenarnya saya bukan YouTuber. Dari dulu saya membuat video itu bukan maksud untuk, kan saya baru bikin AdSense. Saya baru monetize video saya itu baru kemarin-kemarin, Mbak. 2019 ini. Iya, berarti udah mulai butuh uang. Bukan. Oh. Karena saya melihat kan gitu ya. Lawang mereka semuanya dipakai, dibikin monetize apa segala macam, ya saya juga walaupun bukan itu tujuannya, ya udah biarin aja. Siapa tahu kalau ketika nanti ada hasil itu bisa digunakan untuk ya bantu orang. Kayak sekarang kan saya bilang beberapa kali kan itu, saya silakan ada yang mau daftar jadi kameramen saya kan gitu. Ya karena itu kan saya berpikir nanti kalau ada hasil dari situ ya buat mereka juga kan gitu. Tapi memang guys, Kiraksa Manggala itu saya percaya bahwa memang sama-sama punya kegiatan, sama-sama punya kesibukan. Jadi kalau saya mau memperkenalkan teman-teman yang mau menonton videonya Kiraksa Manggala, selamat datang di channel YouTube Mbak Mijan. Kiraksa Manggala adalah salah satu dari... Aduh, ini channel YouTube siapa sih? Ini channel YouTube siapa? Pinjam. Oke, lanjut. Ya, pinjam. Salah satu dari orang pentingnya di Tahta Mataram. Tahta Mataram adalah lembaga yang memang mengajarkan banyak hal, baik dari seni tenaga dalam, spiritual, bela diri dan sebagainya, pernafasan ya. Dan Kiraksa Manggala adalah ya orang pentingnya di sana karena masuk dalam pusatnya. Jajaran pengurus pusat. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Tahta Mataram itu nggak cuma ada di Indonesia tapi sudah ke mancanegara. Iya. Kita nggak bisa bayangin bagaimana kesibukan Kiraksa Manggala untuk mengkontrol anak didiknya dari Indonesia saja. Itu harus pindah-pindah wilayah A, B, C, D dan sebagainya. Itu mungkin salah satu dari alasan kenapa Kiraksa Manggala nggak jadi YouTuber. Iya. Terus ketika saya harus membuat video kan gitu, kadang-kadang gini Mbak, banyak yang minta ya pengen begini, bikin begini, bikin begitu. Yang menurut Kiraksa itu ya tidak sesuai dengan ya itu bukan Kiraksa gitu loh kalau bikin video kayak begitu. Makanya terkadang benturannya di situ. Kalau bahasa saya sih dilemanya di situ. Saya kurang paham, Mbak. Kiraksa kurang paham bagaimana menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran Kiraksa agar ini bisa dapat menjadi apa kesukaan mereka lah. Susah. Mereka tuh kadang-kadang permintaannya aneh-aneh. Nggak bisa ya kita. Iya, nggak bisa. Makanya itu nggak bisa. Kita nggak bisa
mengikuti kemauan subscriber secara 100%. Tapi kalau berbicara tadi soal dilema, nggak nurut, nggak ditonton, nurut kok kita sendiri yang malu ya kan? Di tengah-tengah, mending di tengah-tengah. Mending di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Ini kalau kayak tadi tujuannya soal masalah AdSense katanya biar bisa dibagi ke banyak orang, ngawur aja. Biar dapat banyak uang berbat ya kan? Iya. Dapat banyak uang bisa dibagi-bagi. Yuk, dah daftar yang mau jadi kameramen Kiraksa. Itu. Yuk, kita bikin video, kita berkarya, bikin sesuatu, ya kan? Kalian juga bisa jadi ilmu buat kalian juga. Monggo silakan lihat nomor telepon di bawah, hubungi WA-nya, terus daftar. Tanya gaji tanya di situ aja lah. Ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin itu dengan tujuan AdSense-nya sudah dibuka yang tadinya tidak pernah pakai AdSense dan dengan tujuan ingin membagikan rezeki itu ke banyak orang, bikin. Oke. Mbah masih nonton video YouTube gak? Maksudnya masih nonton video-video misteri dari channel lain gak? Ya masih kadang-kadang. Masih. Masih. Terus gimana? Masih nggak jadi sesuatu yang menarik buat Mbah video-video misteri yang sekarang? Kalau ini jujur apa tidak nih? Ya jujur loh. Jujur ya. Kalau jujur memang mulai menurun ya. Kenapa? Mulai menurun. Jadi kreativitas mereka pada saat awal-awal muncul membuat seorang Bamijan memang sangat-sangat kaget sekaligus kagum bahwa mereka mampu menduplikasi live streaming yang Bamijan plus memodifikasinya lebih luar biasa. Jadi kerenan dia gitu. Jadi kerenan mereka dan itu terbukti dari ungkapan para netizen. Harusnya kan senang nontonnya. Ya kan tadi Bamijan bilang awalnya Mbak seneng karena memang diduplikat, dimodifikasi gitu kan. Tapi semakin lama Mbak Mijan gini, Mbak harus ngomong jujur. Ketika Mbak Mijan menonton 10 channel yang sama-sama menyajikan konten horor, konsepnya sama. Kontennya sama. Isinya sama. Penampakannya sama. Penampakan sama gimana nih? Iya, penampakannya sama. Sama. Bentuknya sama. Gitu ya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, dalam satu konten kuntilanaknya bentuknya itu saja. Emang bentuk kuntilanak gimana sih, Bang? Beda-beda, Mbak. Kan sama aja. Beda. Hah? Beda ya? Beda. Kuntilanak yang bener-bener kuntilanak. Gue nanya kayak orang gak tahu ya. Gak apa-apa lah. Ini kan mewakili mereka ya, Bang? Iya. Emang Tipis, tebal, sedang. Oh, itu perbedaannya. Ada 3 macam jadinya. Iya. Ada tipis, sedang. Apanya yang tipis, tebal? Pakaiannya tipis. Ya, pakaiannya tipis. Seksi dong. Iya, transparan. Wow. Itu yang pertama tuh. Itu pertama. Yang sedang. Nah, kalau yang sedang biasanya dia agak sedikit merah, kan? Bajunya pakai baju merah. Itu bisa dicabut kepalanya atau mungkin bisa dicabut rambutnya. Bisa tuh. Karena sedang. Iya. Oh, gitu. Oke. Yang tebal. Yang tebal itu bisa dihantam pakai semacam balok atau batu bata. Ya, itu yang paling tebal. Itu yang paling tebal. Itu bisa ya. Itu sebenarnya perbedaan dari kuntilanak. Oh, gitu. Iya. Oh, gitu. Baru tahu saya. Baru tahu kan? Itu. Lalu sekarang begini, kalau Mbak Mijan berbicara bahwa ternyata ketika mereka, ini Mbak Mijan berbicara dari spiritual yang sangat tinggi, sangat tinggi loh ya. Bahwa ketika Mbak Mijan mencoba untuk menyelami dimensi itu, ternyata mereka ini kan datang ke tempat angker nyari hantu. Iya. Iya dong. Iya. Dibuat konten untuk tontonan. Tapi ternyata kata mereka yang tak terlihat, mereka tuh nonton YouTubernya justru. Jadi Kirasa Manggala datang ke tempat angker, pengen bikin konten, pengen nyari hantu. Iya. Setelah Kirasa Manggala punya hantu sendiri, hantunya nonton Kirasa Manggala. Sama hantunya. Itu pengakuan dari kuntilanak yang ini spiritual tinggi ya. Iya. Pengakuan dari ini spiritual tinggi loh. Spiritual tinggi. Awas. Ini kalau nggak paham boleh diulang lagi ya. Dimundurin videonya. Diulang. Ya. Oh gitu ya. Pengakuan dari jin.
jinnya. Mereka menikmati tontonan YouTuber dengan hantunya. Iya. Bahkan mungkin kalau misalnya Mbak Mijan bisa menerjemahkan kata-kata dari mereka para jin ini. Katanya cari saya tapi kok nggak dapet saya, malah itu ngapain mainan itu. Jadi dia itu juga lihat mainannya YouTuber itu. Berarti mereka sih pemberani ya. Pemberani. Ya, YouTuber sekarang pemberani. Tapi begini, Mbak Mijan tetap akan menjadi orang yang konsisten karena mau tidak mau Kiraksa Manggala dan Mbak Mijan juga orang-orang yang terkenal sebagai paranormal tukang nyinyir. Jadi nyinyir itu harus konsisten, Mas. Oh, konsisten ya? Konsisten, kita harus nyinyir. Nah, hidup nyinyir. Iya, kalau nggak konsisten kita ya nggak laku juga. Iya. Karena pada dasarnya pembenci dan penyuka nilainya setara dong, ya kan? Seimbang. Iya. Malah kadang-kadang kalau kita mau ngomongin soal pembenci itu lebih jujur daripada penyuka. Tapi gini ya Mbak ya, terlalu ya, Kiraksa potong nih. Kalau kita berbicara kesenangan apa namanya para penikmat horor, pecinta mistis lover. Kalau dikatakan mereka lebih senang ketika penelusuran yang ada penampakan. Ya. Oke. Sekarang kita lihat di trending. Masuk gak tuh tema-tema horor mistis? Masuk kan ya? Masuk ya? Masuk. Dan kalau kita perhatikan, yang masuk trending adalah video-video yang tidak menunjukkan penampakan. Ada sebagian 1-2 ada. Hah? Ada 1-2 yang menunjukkan penampakan ada. Iya, maksudnya yang selalu konsisten nih. Ya, benar ya. Artinya gini, maksudnya Kiraksa adalah sebenarnya penonton atau viewers YouTube itu semakin kesini ya semakin cerdas. Begini, kenapa ada yang sampai masuk trending ketika ngebahas penampakan? Oke. Sebab bukan dia yang melakukan, tapi dia membuat sebuah konten menunjukkan ke pemirsa, ke subscriber, ke viewers bahwa ini adalah penampakan yang jadi membuat konten dari hasil orang-orang mencari penampakan. Itu trending. Ada kan gitu, ada. Oh, jadi kayak reaction atau kayak gitu, kayak kumpulan video-video mistis gitu ya. Artinya bahwa kita menyadari edukasi di sini dari seorang pembuat konten itu yang bisa sering trending padahal cuma ngomongin hasil perburuan orang lain, itu sebagai tanda bahwa semakin kesini subscriber kita semakin berpikir. Iya, itu tadi yang Kiraksa bilang. Sama kan konsepnya, ya seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya akhirnya lama-kelamaan mereka pertama bosan, mungkin ya. Yang kedua karena mulai berpikir maka akan memaksa pikirannya atau memaksa dirinya untuk mencari sesuatu yang memang ini yang benarnya yang mana, yang lebih natural, akhirnya menjadi pilihan. Tentu saja. Iya. Tentu saja. Saya setuju. Karena yang saya lihat yang Kiraksa lihat di trending itu yang natural sih. Ya, saya betul setuju. Itu yang nggak aneh-aneh kayaknya deh. Tapi keren ya. Keren. Trending terus buktinya. Trending ya kan gitu. Konsisten lagi ya. Terbukti viewersnya mereka itu tidak segmented. Kalau yang lain-lain kan mungkin ya bersegmen. Oh iya. Ya, ini konten ini itu anak-anak alay yang nonton kan. Jadi berkomuni jadinya. Berkoloni. Jadi terus yang ini itu orang-orang yang agak-agak senang spiritual tapi nggak punya guru, ya kan gitu. Nah, kalau yang ada di trending itu kelihatannya dari komentar-komentarnya ya, kita kalau Kiraksa lihat analisa. Ini sekali lagi nih paranormal nyinyir ya begini nyari bahan ya kan gitu. Harus konsisten nyinyir ya. Iya, nyari bahan. Itu biasanya mereka yang penontonnya itu dari berbagai kalangan. Iya, artis yang nonton, ya kan gitu. Setuju banget. Coba kalau Kiraksa bikin video anak-anak alay yang nonton kan gitu. Gue dimarahin subscriber gue dibilang alay gitu. Nggak lebih banyak gitu kan.
Nah, yang penonton-penonton smart people-nya itu kurang mungkin kan gitu. Makanya banyak permintaan, mana Ki penampakannya, kira begitu tidak ada penampakan dalam waktu 30 menit, nggak ada penampakan ditinggal. Atau jangan sampai nggak sampai 30 menit lah. 10 menit, 15 menit nggak ada penampakan ditinggal. Itu udah keren sih, sampai 10 menit pantengin kan gitu. Udah terima kasih banget sih kan gitu. Tapi kan kalau durasi kita live itu 1 jam rata-rata ya kan gitu. 10 menit kan ya gimana kan gitu ya. Nah, itu kelihatan di situ. Tapi kalau yang di trending itu rata-rata penontonnya memang ya dari awal sampai akhir nonton. Walaupun tidak ada penampakan loh, Pak. Nggak ada penampakan loh. Keren. Ya. Gimana menurut Mbak? Ya, artinya memang saya setuju sekali. Kenapa? Mbah Mijan setuju sekali soal masalah bukan segmented. Saya setuju itu. Iya. Jadi memang benar-benar orang itu butuh hiburan yang nggak menjenuhkan, nggak monoton. Walaupun konsisten, tapi bukan konsisten yang monoton. Kenapa Mbak nggak bikin yang kayak begitu gitu loh? Kembali lagi waktu ya. Waktu jadi problem kita karena benar-benar Mbah Mijan itu belum fokus banget. Tapi kenapa tidak? Mungkin di kemudian hari Mbah akan membuat yang seperti itu, yang all age gitu kan, yang all segment gitu, bukan segmented lagi begitu. Jadi yang nonton biar dari semua kalangan. Mungkin Mbah akan bikin, karena sebenarnya tema-tema mistis Mbah tahu betul, Mbah paham betul apa yang sebenarnya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Terutama tentang hal-hal yang sifatnya masih jadi misteri. Sebenarnya gini, Mbah Mijan Kiraksa Manggala mungkin ketika memang benar-benar serius, fokus, ya pastinya beda dengan yang kita sajikan sekarang. Iya. Kenapa? Kita masih kebentur waktu ya. Iya. Contoh misalnya gini, punya nggak sih Kiraksa Manggala alasan yang paling logis untuk sedikit saja mengurangi kesibukan dan kita fokus di YouTube? Punya alasan nggak? Ngurangin kesibukan buat fokus di YouTube, punya alasan nggak? Kita kan gini, Mbah, kita kan melakukan sesuatu itu pasti kan ada prioritas pertama. Ya. Prioritas, terus lebih besar mana manfaatnya, kan itu. Kalau saat ini ya belum ada alasan untuk meninggalkan kegiatan Kiraksa atau mengurangi kegiatan Kiraksa untuk fokus di YouTube, belum ada. Karena masih lebih banyak manfaat dari kegiatan yang sekarang. Dan masih lebih prioritas gitu loh. Iya, entah besok, entah kapan kan gitu. Kita bisa berubah kan gitu. Tapi kalau ditanya ada alasan nggak? Ya belum ada sih. Tapi kalau berbicara entah besok berarti ada keinginan juga untuk ke sana. Bukan keinginan. Keinginan manusia itu kan hanya satu sebenarnya. Bagaimana dia hidup sukses dan bahagia, udah itu aja. 2 dong. Ya, maksudnya sukses itu ya kebahagiaannya adalah kesuksesan gitu maksudnya. Terus. Ya itu. Kalau menjadi YouTubers atau fokus di YouTube itu pada akhirnya bisa jadi sebuah kebahagiaan dia, ya kita kan nggak tahu, Mbak. Kembali lagi ke bahwa kita punya pemikiran, kita punya pengalaman. Mungkin gini, bagaimana kalau di kemudian hari seorang Kiraksa Manggala, seorang Mbah Mijan membuka lapangan pekerjaan? Iya, itu lebih penting kalau buat kita. Artinya kan ada satu alasan tuh, ya kan? Membuka lapangan pekerjaan buat mungkin kameramen yang masih nganggur, mungkin buat editor yang masih nganggur, kita curahkan dengan mereka, kita membuat konsep yang benar-benar memang sesuai dengan kapasitas kita. Saat ini kan belum di situ, Mbak. Saat ini Kiraksa masih bisa memberikan hal-hal seperti itu di luar kegiatan YouTube. Kayak gitu, makanya ya YouTube-nya belum bisa terlalu fokus. Saya tuh gini, kalau Kiraksa sebenarnya dari awal YouTube itu kan hanya media, alat. Alat untuk apa? Alat untuk kita memberikan manfaat kepada orang banyak. Karena kan sifatnya publik, luas sekali itu kan gitu. Apa yang kita pahami itu kan bisa kita tuangkan dalam
YouTube, Ya. media sosial apapun itu platformnya lah kan gitu. Sebenarnya kan itu tujuannya sebenarnya. Belajar spiritual yang kita jalani sejauh ini ya, itu kan nggak gampang gitu loh. Itu kan perjalanan panjang gitu loh. Nah, apakah perjalanan panjang itu terus akhirnya kita sudahi dan fokus ke YouTube yang arahnya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita perjuangkan? Kan tidak mungkin. Ya. Pastinya kan gitu. Apapun yang kita lakukan sekarang, mau nge-YouTube, mau ngupload Instagram, Facebook, apa segala macam lah itulah, pasti kan akan berwarna spiritual itu. Gitu loh. Nah, akan lebih salah lagi ketika yang sudah kita perjuangkan, kita sudah korbankan waktu apa segala macam yang bertahun-tahun itu, berbelas-belas tahun itu, bahkan berpuluh tahun itu, terus akhirnya kita dalam tanda kutip kita perdagangkan. Kita jadikan sebuah alat untuk mencari keuntungan diri kita. Paham nggak maksudnya nih? Paham, tapi terlalu berat. Enggak, gini loh. Boleh aja kita jadi YouTuber kalau Kiraksa. Tapi kan Kiraksa selalu begini, manfaatnya buat orang lain apa? Kalau cuma manfaat buat diri sendiri nggak usah deh. Iya, Kiraksa di situ. Iya, ya memang kalau buat Memijan terlalu berat konten itu, tema itu. Kalimat itu terlalu berat. Berat ya? Berat. Karena pada dasarnya adalah kita memahami subscriber kita dari semua kalangan tentunya, tapi mungkin rata-rata karena penonton Memijan adalah penonton-penonton yang alay, makanya harus Memijan sajikan yang alay-alay, nggak perlu bermanfaat. Buat apa juga bermanfaat, penting bisa menghibur, yang penting bisa nyari penampakan dan kelihatan penampakan. Jadi berat-berat banget kita prinsipnya pengen mengubah dunia. Emang siapa Kiraksa Manggala, siapa Mbak Mijan? Emang nggak boleh punya pemikiran, punya cita-cita pengen mengubah dunia? Tidak ada yang melarang. Ya iya sudah. Dari Mbak Mijan pribadi, nggak mungkin Kiraksa Manggala bisa mengubah. Iya dong, harus. Kita pun harus punya mimpi. Kiraksa Manggala kita harus punya mimpi yang besar, tujuan, pengen membuat konten yang bisa mengedukasi penonton-penonton di Indonesia. Wah, terlalu tinggi ya nggak guys ya? Coba tonton lagi. Kalian pikirkan lagi. Maksudnya Mbak Mijan adalah gini. Maksudnya Mbak Mijan konten yang katanya agar bermanfaat buat banyak orang. Maksud lo? Coba pikirin lagi. Kalian tuh maksud Mbak Mijan, mereka itu orang-orang yang tidak mau belajar. Mereka orang-orang bodoh yang tidak suka konten-konten edukasi gitu ya. Enggak ngerti juga. Tujuan Kiraksa Manggala terlalu berat. Enggak lah, itu cita-cita lah. Kiraksa Manggala terlalu naif. Kalau naif itu Kiraksa Manggala katakan saja memang dia adalah kalau naif, kalau naif menjadi seorang YouTuber menyatakan sesuatu tapi tidak melakukan itu naif. Faktanya Kiraksa melakukan itu, mengajarkan banyak orang, punya lembaga spiritual, ada perguruan. Kalau kayak Mbak Mijan, iya naif. Kalau Kiraksa sudah melakukan, sudah ada buktinya, faktanya sudah ada. Faktanya sebenarnya Kiraksa Manggala tidak mampu mengikuti kemauan dari subscriber hingga akhirnya manfaatnya apa dulu? Kalau YouTuber menjadi YouTuber tidak memberikan manfaat banyak buat orang banyak, ngapain dilakukan? Kalau bisa bermanfaat buat orang banyak, baru kita lakukan. Kalau mendidik menjadi seorang pengajar itu bisa bermanfaat buat orang banyak, maka itu dilakukan saja. Bermanfaat buat siapa saja. Agar bermanfaat buat yang nonton. Kita harus bisa melakukan itu semuanya. Apanya yang semua video-video yang sudah dibuat dengan begitu curahan ilmu bermanfaat tidak ditonton, itu karena mereka tidak suka edukasi. Bukan mereka tidak suka edukasi, memang tidak suka edukasi. Terlalu tinggi cita-citanya. Inilah ya kalian akibatnya kalau senang dibodohi. Akhirnya apa yang Mbak Mijan sampaikan itu untuk kalian yang senang dibodohi. Tuh gitu. Sebenarnya sama intinya. Sebenarnya ayo kita mulailah jadi orang-orang yang berpikir. Kita harus jadi orang yang berpikir. Ya sebenarnya kayak itu sih dilemanya yang kita lakukan tadi. Kenapa jadi seperti itu? Itulah dilemanya. Itulah perang batin kita kan gitu. Ini begini tapi begini, ini begini tapi begini. Itu yang terjadi gitu loh. Itu yang kita perlihatkan ke kalian sebenarnya apa yang terjadi di dalam
pikiran kita kan Ya. gitu. Di satu sisi kita mau begini, satu sisi begono kan begitu ya. Betul. Itu yang bikin kita jadinya, aduh gimana nih Mbah? Gimana nih Ki? Kan gitu jadinya. Tapi tetap buat seorang Bamijan adalah generasi itu bukan berarti punah di dalam satu titik. Mati. Hah? Di bawah mati. Lanjut. Enggak, soalnya tadi Mbah pas lighting mati nyium nggak? Iya, iya. Ya Ya, kan? makanya gak usah. Iya wis. Udah. Lanjut. Makanya jadi lupa Mbak Mijan. Makanya sebetulnya generasi itu bukan stuck, bukan berhenti, tetapi generasi itu tumbuh, Ah? kemudian menjadi orang Ah? yang besar. Iya. Lama-lama dari dia seorang penikmat di usia SD, SMP, Ah? maksudnya gitu ya. Tiba-tiba nanti dia bertambah umur, tetap mereka akan mencari sesuatu hal yang benar. Yang pasti adalah kembali ke prinsip kita. Mau ada yang nonton ataupun tidak, tapi ketika kita memberikan konten-konten yang sifatnya edukasi dan bermanfaat, ini konten-konten yang memiliki masa jangka panjang. Iya, itu sih. Contoh misalnya, kita pernah membuat sebuah video berdua, ya kan, dengan tema yang agak sensitif. Iya. Kemudian tagline kita adalah, mungkin kalian semua hari ini, saat ini yang sedang menonton video ini, kalian akan menganggap bahwa kita nyinyir, Iya. ya kan? Pasti. tapi ingat baik-baik. Aduh. Ketika Anda bertambah usia, ketika Anda bertambah dewasa, ketika Anda bertambah cara berpikir, maka berubah. sebenarnya Mbak Mijan nggak tahu apakah Anda akan mengerti tentang apa yang kita obrolkan tahun ini atau tahun depan, Iya. atau kapan, Mbak Mijan nggak tahu. Tapi suatu hari nanti kalian pasti kembali ke channel kita dan kalian pasti menonton lagi benar atau tidak yang sedang kita sampaikan. Itulah spiritual. Itulah spiritual. Dan kita membuat video yang ini jujur ya buat teman-teman, kita membuat video dengan tema-tema yang cukup sensitif itu sama sekali tidak ada niatan untuk sekedar membuat sensasi. Enggak. Atau mungkin kita ingin membuat konten karena iri, Iya. karena dengki, karena sudah kalah saing dan sebagainya. Tapi kalimat ini harus kita sebutkan. Kenapa? Boleh saja orang-orang sekarang emang iri, emang dengki iri, gitu iya, kan. iya. Tapi di kemudian hari kalah saing lah, apalah kan Ya, gitu. ya. Ya. Enggak lebih sakti lah kan gitu. dan kalau dari analisa Mbak Mijan nih ya Kiraksa Manggala, obrolan-obrolan yang temanya sangat sensitif terutama di dunia metafisika Indonesia, Mbak yakin sekali dalam waktu yang tidak lama lagi lah, mungkin paling lama tuh 5 tahun. Iya. Paling lama 5 tahun. Pasti mereka akan mencari video kita, apa sih yang kita obrolkan? Benar atau salah sih yang kita obrolkan? Iya. Gitu. Iya. Karena perkembangan teknologi sementara juga tidak bisa di stop, terus berjalan sampai kapanpun dan tidak bisa dihentikan. Iya. Semakin canggih, semakin canggih, semakin canggih. Nah, kecanggihan ini justru akan membunuh, kita akan membunuh teknologi-teknologi lama. Iya. Itulah intinya. Ketika teknologi lama telah terburu dan terkubur oleh teknologi yang baru, maka yang lama ini juga akan dipandang sesuatu hal yang sudah tidak menarik lagi. Tapi video nyinyiran kita itu akan dicari. Mungkin ketika yang nonton saat ini yang akan menjadi haters adalah anak-anak SMP kelas 3. Video kita akan dicari sama mereka mungkin pada saat mereka kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA atau mungkin Atau kuliah di kuliah. semester Iya. pertama. Atau kuliah. Iya. Dan Mbak sangat yakin sekali di kemudian hari mereka akan mengatakan yang benar kita. Iya. Saya yakin Kita itu. harus pede. Saya yakin itu, saya yakin. Ya. Saya yakin. Yang benar kita, Yang benar kita. bukan mereka. Harus pede ya, Mbak. Harus pede. Harus pede. Harus pede. Ya. Serem gak sih ngomong kayak gitu? Enggak. Enggak. Enggak, harus pede. Harus pede. Oke.
Nyinyir aja boleh, apalagi ngomong kayak gitu. Ya itu tadi yang kira saya bilang. Terakhir Mbah, terakhir. Susah gak sih Mbah belajar spiritual seperti yang Mbah sampai Mbah menjadi seorang, ya ada bilang paranormal, spiritualis, apapun itulah di titik ini. Sebuah statement yang menggunakan Tuhan ketika dijadikan sebagai titik yang paling tinggi, maka Mbah akan membuka dengan statement, demi Allah, demi Rasulullah, bahwa belajar ilmu spiritual itu tidak mudah, tidak gampang, tidak seperti membalik telapak tangan. Benar-benar punya perjuangan, benar-benar ada tapak tilas dari nol sampai sekarang. Dan semua berproses luar biasa. Semua berproses luar biasa, sangat luar biasa. Dan menurut Mbak Mijan hanya orang-orang yang memang mungkin sudah dijatah dari sananya, yang bisa menjalani ujian demi ujian berat di dalam dunia spiritual. Kalau kita memang tidak ditunjuk oleh Sang Khalik, maka sudah biasa kita mendengar, melihat, menonton orang belajar spiritual sampai gila. Sebagainya. Ya banyak. Atau bahkan mungkin karena mereka begitu pede dengan belajar sendiri tanpa guru yang akhirnya terjungkal-jungkal. Itu yang terjadi, itu realitanya. Maka ketika statement yang berhubungan dengan Tuhan memiliki level tertinggi, Mbah sekali lagi mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, nggak gampang. Belajar spiritual super berat. Nah, karena itu juga, karena latar belakang itu juga, itulah yang membedakan saya, Mbah Mijan, menghasilkan video YouTube yang tidak laku. Ya. Di situ perbedaannya. Jadi semoga nanti kalian bisa lebih cerdas berpikir. Bagaimana sih? Mungkin sekarang nggak ngerti Mbak. Nah, tapi nanti seperti yang Mbak bilang, mungkin 5 tahun ke depan, mungkin yang sekarang SD, SMP, SMA, tahu-tahu nanti 10 tahun ke depan mungkin akan paham. Di mana sih perbedaannya? Kenapa sih Mbak Mijan begini? Kenapa sih Kiraksa begini? Kenapa sih nggak bikin begini aja? Kenapa nggak begitu aja? Nah, itulah yang menyebabkan karena latar belakang kita berbeda dengan latar belakang mereka. Dan Mbah punya tujuan yang sangat-sangat besar. Mbah punya harapan yang sangat-sangat besar. Nggak tahu apakah akan tercapai atau tidak. Tapi ketika generasi kita semakin ke depan semakin berpikir, kemudian setelah mereka berpikir dan mereka menilai seperti apa kita, dan ketika mereka punya keturunan, maka kita punya manfaat untuk mereka agar mereka bisa menjelaskan, mereka bisa menerangkan, mereka bisa memberitahu anak dan keturunannya. Betul, mana yang benar, mana itu. Jadi kita memiliki harapan. Nggak tahu apakah ini harapan yang terlalu lebih atau tidak gitu kan. Kira-kira juga sering ngomong begitu soalnya, kan gitu. Sering ingat gak kalau kita itu besok punya anak, punya cucu, anak kita punya cucu, cucu kita punya cucu, kan begitu. Dan terus menerus. Apakah iya gitu loh, mereka semuanya akan diberikan pemahaman yang itu kan gitu kan. Ya kasihan sekali kalau Kiraksa bilangnya begitu, kasihan banget nih kan gitu. Kenapa sih tidak mencari sesuatu yang sebenar-benarnya, kayak kenapa sih kita takut pada hantu kan gitu. Saya nggak takut lagi Ki, kenapa? Karena saya sering nonton channelnya si A, channelnya si B, jadi saya nggak takut lagi. Yakin nggak? Kalau Kiraksa bilang, masa iya karena nonton video di channel YouTube ABC terus dia nggak takut hantu? Jangan-jangan emang pemahaman hantumu yang salah kan gitu Mbak? Ya kan gitu. Jangan-jangan emang pemahaman tentang hantumu yang salah kan gitu. Tapi di kemudian hari Mbak pengennya lebih keras dari ini. Mungkin di next video kita akan ngomongin soal tema-tema yang sensitif. Kalau bisa tensinya dinaikkan lagi. Bahaya. Mbak Mijan malah ngajakin. Biasanya dia nggak mau loh bikin konten begini. Konten nyinyir kayak begini dia nggak mau biasanya. Karena keras-keras begini nggak mau. Karena menurut Mbak Mijan. Kenapa Mbak? Sudah saatnya. Oke. Dulu Kiraksa mau ngajakin begini dia nggak mau.
Dia nggak mau, dia slow santai katanya, tenang gitu. Kira ayo dong bikin dong sama kayak mereka dong, malah begitu. Sekarang enggak ya Mbak? Ya, Sekarang enggak. ya. Kita harus nyinyir. Strike. Ini kayaknya abis ketemu master mentalis itu, dia langsung berubah. Gitu ya Mbak. Salah satunya itu. Aduh, ya Allah. Oke Mbak, terakhir pertanyaannya. Terakhir pertanyaannya. Oke. Mbak Mijan sama Rigen, jago mana? Mbak Mijan sama Rigen. Rigen tahu kan? Tahu. Jago Kalau untuk jadi seorang komedian, jago Rigen. Tapi kalau untuk jadi seorang paranormal, seorang spiritual, Rigen punya ilmu tahu. Rigen punya ilmu tahu. Mbak Mijan dong apa? Hah? Apa ilmu? Rigen punya ilmu, Mbah tahu nggak? Enggak. Tonton di channel YouTube-nya Master Deddy Corbuzier. Oh itu. Iya, Rigen punya ilmu, Mbah Mijan kalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.